Pep Guardiola menyebut 9 nama klub rival Manchester City di Premier League yang ingin The Citizen dihukum menyusul masalah finansial fair play. Sejumlah klub besar Liga Inggris yang dituduh Guardiola menginginkan Man City dihukum adalah Arsenal, Manchester United, Liverpool, dan Chelsea. Mereka disebut Guardiola ingin Man City dicoret dari Liga Champions ketika dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan melanggar peraturan finansial fair play yang didakwa UEFA pada tahun 2020. Guardiola mengaku klub-klub rival Man City di Premier League sudah ingin menjatuhkan juara bertahan Liga Inggris itu sejak City Football Group Limited menjadi pemilik klub pasca tahun 2008. Pihak Premier League mendakwa Man City lebih dari 100 pelanggaran aturan terkait keuangan pada Senin 6 Februari. Guardiola mengaku tidak khawatir dengan masalah yang sedang dihadapi Manchester City. Kebersamaan Marcel Sabitzer dengan MU berpotensi bakal berlanjut. Pihak Setan Merah berencana untuk mempermanenkan sang gelandang di musim panas nanti. Menurut laporan ESPN, Erik ten Hag selaku manajer Manchester United puas dengan kontribusi sang gelandang. Ia menilai Sabitzer bisa beradaptasi dengan cepat di timnya, sehingga ia langsung memberikan dampak instan bagi Setan Merah. Erik ten Hag percaya Sabitzer bisa menjadi pemain kunci MU, jadi ia tertarik untuk mempermanenkannya. Namun Erik ten Hag sudah mengatakan pada Sabitzer bahwa kesempatan dipermanenkan MU itu tidak datang dengan cuma-cuma. Ia menuntut sang gelandang untuk memberikan performa terbaiknya sehingga akhir musim nanti. Ia ingin melihat sang gelandang bekerja keras di skuadnya. Jika Sabitzer bisa memenuhi tuntutan Erik ten Hag, sang manajer tidak akan sungkan untuk meminta manajemen MU untuk mempermanenkannya. Laporan lain yang beredar di Jerman menyebut bahwa Bayern Munchen juga tidak menutup pintu bagi MU untuk memiliki Sabitzer. Sang gelandang dianggap sebagai pemain surplus di skuad di Rotten sehingga ia diperkenankan untuk cabut secara permanen. Ada kabar menarik datang bagi Manchester United. Manajer Setan Merah Erik ten Hag baru-baru ini menghubungi Mason Greenwood. Menurut laporan The Sun, Erik ten Hag baru-baru ini menelepon langsung Mason Greenwood. Ia menanyakan kabar sang striker usai tuntutannya dicabut. Ia ingin mengetahui bagaimana kondisi fisik maupun mental sang pemain selama 1 tahun absen. Ini merupakan kali pertama Erik ten Hag menghubungi Greenwood setelah ia diangkat menjadi manajer Manchester United di musim panas nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Erik ten Hag juga membahas terkait spekulasi masa depan sang pemain di skuad Manchester United. Pada dasarnya, Ten Hag tidak keberatan untuk bekerja dengan Greenwood karena ia menilai sang pemuda punya potensi yang besar dan bakal berguna bagi timnya. Namun keputusan apakah Greenwood bisa kembali atau tidak ke tim utama MU tergantung dari hasil investigasi internal yang sedang dijalankan MU untuk saat ini. Secara kontrak, Greenwood masih akan membela MU untuk beberapa tahun ke depan. Ia punya kontrak di Old Trafford hingga tahun 2025, di mana ada opsi perpanjangan 1 tahun dalam kontraknya tersebut. Sejak didatangkan pada musim panas 2022 kemarin, Casemiro langsung menjadi andalan manajer baru Erik ten Hag di lini tengah Manchester United. Erik ten Hag sebenarnya juga sadar bahwa Casemiro tidak bisa selalu dimainkan. Dia pun mendatangkan Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen pada bursa transfer musim dingin sebagai pengganti. Erik ten Hag dikabarkan berencana untuk menambah daftar nama incaran pada bursa transfer musim panas mendatang pada Juli 2023. Sosok itu adalah gelandang muda asal Belgia, Arthur Vermeeren. Melansir Mirror, pemain yang baru berusia 18 tahun pada 7 Februari kemarin ini akan menjadi proyeksi jangka panjang Ten Hag di lini tengah MU. Vermeeren baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Belgia Royal Antwerp. Kesepakatan baru itu akan membuatnya tetap bersama tim Mark van Bommel hingga 2026. Menurut laporan yang sama, MU bukan satu-satunya klub Liga Inggris yang mengincar remaja itu. Newcastle United juga dikaitkan dengan Vermeeren yang dihargai sekitar 20 juta pound sterling oleh klubnya. Vermeeren disebut telah berkembang pesat di bawah pelatih Mark van Bommel. Dia juga mengidolakan sang pelatih yang memiliki posisi sama dengannya sebagai gelandang bertahan. Vermeeren telah memetapkan dirinya sejak Piala Dunia 2022.
Dia telah memulai setiap pertandingan sejak Liga Belgia dilanjutkan pada akhir Desember 2022 kemarin. Dengan Antwerp hanya kalah 1 dari 8 pertandingan. Vermeeren juga baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan November saat dia melakukan debutnya untuk tim dari bangku cadangan. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait kondisi timnya jelang menghadapi Leeds United. Ia mengakui ada 3 pemain inti yang bakal absen di laga ini. 3 pemain yang dimaksudkan Erik ten Hag adalah Anthony Martial, Anthony Dos Santos, dan Scott McTominay. Ketiganya masih dalam tahap pemulihan cedera sehingga mereka belum bisa tampil di laga ini. Namun kabar baiknya, Erik ten Hag menyebut bahwa kondisi pemain-pemain MU berada dalam kondisi yang prima. Ia optimistis tidak ada pemain yang cedera lagi jelang kunjungan mereka ke Elland Road nanti. Manchester United sendiri mendapatkan tambahan tenaga jelang menghadapi Leeds United nanti. Aaron Wan-Bissaka yang sakit pada tengah pekan kemarin dikabarkan sudah fit dan siap bermain melawan The Whites. Brentford kembali menjadi tim kejutan di musim 2022-2023. Sempat terseok di awal dan berada di papan bawah. Perlahan tapi pasti, skuad asuhan Thomas Frank mampu bangkit dan kini menempati posisi 7 klasemen sementara dengan raihan 33 poin. Hal ini tentu membuat sejumlah pemain mereka masuk dalam rencana belanja beberapa klub ternama, termasuk diantaranya sang penjaga gawang David Raya. Seperti diketahui, kepala asal Spanyol tersebut memang diincar MU dan Chelsea di musim panas 2023 mendatang. Peluang untuk melihat Raya hengkang juga bukan hal yang mustahil. Pasalnya sang pemain juga dikabarkan sudah 2 kali menolak tawaran kontrak baru dari Brentford. Setelah dalam beberapa waktu terakhir memilih bungkam, David Raya pun akhirnya buka suara. Pemain berusia 27 tahun itu juga menjelaskan alasan dibalik keputusannya menolak tawaran kontrak baru.